Bagaimana jika ada seseorang belum tahu hukum haramnya musik, apakah ia berdosa karena ketidaktahuannya? Berdosa tetap, ya. Hanya masalahnya apakah dicatat sebagai dosa kemudian akan masuk neraka, apa akan diuji lagi? Tergantung apakah dia sudah kedatangan dakwah atau belum, ya. Kan ada kalanya orang ngaji ke sana kemari, tapi nggak dapat, gitu ya. Ya, ataulah sebagian ulama lah, nggak usah jauh-jauh, ya. Sampai meninggal Imam Malik masih meyakini bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal bid'ah, nggak ada itu sampai beliau wafat, kan. Apakah beliau disalahkan? Tidak bisa. Hujah belum datang, ilmu belum datang. Mosok sekelas Imam Malik nggak tahu itu? Bisa. Kaidahnya siapapun bisa tidak tahu tentang apapun, yang sangat sederhana. Sengaja Allah bikin ini untuk menunjukkan hanya Allah satu-satunya yang sempurna, ya. Kecuali kebenaran di depan mata, dia nggak mau belajar, lain lagi. Yang kita bahas tadi, dia belajar, dia mencari, tapi sampai mati belum ketemu, belum kedatangan dalil. Tentu ini berbeda. Apakah ada perbedaan antara istilah khilafah dan kekuasaan? Dari mana syubhat tentang khilafah yang diserukan sebagian orang Harakiyin? Tentang kekuasaan sama. Hanya bedanya khilafah yang dimaksud seorang khalifah itu kan sedunia. Jadi seandainya khilafah itu tegak di muka bumi, maka tidak boleh ada lagi negara Indonesia, negara Islam Malaysia, Saudi nggak boleh ada. Kan semuanya satu di bawah seorang khalifah. Seperti Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan seterusnya, ya. Dan itu nanti akan terjadi dengan sendirinya. Dan itu tentu yang terbaik, tetapi tidak dengan rekayasa. Dan tentu kita harus menerima kenyataan hari ini. Bagaimana hari ini tegak kekhalifahan, sementara kaum muslimin dalam keadaan seperti ini, yang berbuat syirik, yang berbuat bid'ah, yang menyembah kuburan, yang minta-minta kepada orang yang sudah mati, yang makan riba, yang ini jutaan. Mana mungkin tegak kekhalifahan di tengah-tengah masyarakat seperti itu? Bersihkan dulu syirik, kufur, bid'ah, bersihkan dulu, tentu oleh para da'i. Ketika itu sudah bersih, Allah akan berikan hadiah kekhalifahan, ya. Ayat yang mereka bawakan justru menampar mereka sendiri. Mereka bawakan kan An-Nur ayat 5 itu kan. Coba kalau mereka pahami ayat itu, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan memberikan kekhalifahan di muka bumi ketika apa? Ketika mereka beriman dan beramal soleh. Apa beriman? Tidak syirik. Apa amal soleh? Tidak bid'ah, kan begitu. Maka mestinya mereka perangi dulu syirik dan bid'ah. Oleh karena itu kalau mereka faham cita-citanya khilafah, mesti mereka senang, terima kasih sama dakwah salaf. Makasih dakwah salaf, ya. Kan yang gencar mendakwahkan jangan syirik, jangan bid'ah kan salah. Mestinya mereka terima kasih, karena dengan dakwah salaf ini kaum muslimin
menjauhkan diri dari syirik dan bid'ah, itu jalan terbuka menuju khilafah. Tentang orang yang terpaksa berkata kafir dalam keadaan darurat, diperbolehkan bagaimana dengan Nabi Ibrahim yang dibakar? Boleh, bukan wajib. Boleh, bukan wajib. Kalau memilih mati boleh, seperti Bilal kan. Bilal memilih mati, itu lebih baik. Bilal siap mati, maka tetap ahad yang dimaksud satu saja. Nah, ini pun tambah keterangan bagi antum. Bilal nggak bilang Allah. Kalau Bilal bilang Allah, marah nggak Abu Jahal, Abu Lahab? Ya nggak marah, memang Allah Tuhan. Ya, Allah Tuhan, ilah, Lata, Uzza, Hubal, Manat juga ilah. Maka kalau Bilal mengucapkan Allah, nggak marah mereka. Maka yang diucapkan Bilal adalah ahad, satu. Ilah itu satu, ya maksudnya Allah. Abu Jahal, Abu Lahab tahu maksudnya Bilal. Bilal siap mati, tidak mau merubah kalimat itu. Ahad. Alhamdulillah pada Allah, datang Abu Bakar, dibeli Bilal oleh Abu Bakar. Boleh, lebih baik. Ammar bin Yasir boleh, walaupun tidak sebaik Bilal, tapi boleh. Nabi Ibrahim jelas. Ya. Nah, tentang lalat itu kan masuk neraka, dia nggak mau kurban, karena nggak boleh kan kurban untuk berhala. Nggak bisa, kalau nggak mau kurban saya bunuh. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya ayam, saya nggak punya kambing. Ya kalau begitu cari lalat. Berarti kan dia terpaksa cari lalat, itu terpaksa agar tidak dibunuh melewati perkampungan itu. Dia cari lalat, dia kurban lalat, akhirnya masuk neraka. Riwayatnya kan begitu. Ini batil, bertentangan dengan yang sahih Ammar bin Yasir tadi. Syarat rukun iman ada dua, yaitu nafi la ilaha illallah, ya bukan rukun. Syarat la ilaha illallah ada dua, yaitu nafi dan isbat. Apa yang dimaksud dengan nafi dan nafi itu meniadakan, isbat itu menetapkan. Apa maksudnya? La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sembahan, itu nafi, meniadakan. Illallah, kecuali Allah, itu isbat, menetapkan. Oleh karena itu orang masuk Islam baca syahadat, aku bersaksi Tuhanku mulai sekarang, Tuhanku adalah Allah. Sah apa tidak syahadatnya? Tidak sah. Mulai sekarang aku bersaksi Allah adalah Tuhan sembahanku. Sahkah? Tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada nafinya. Harus ada nafinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah. Baru sah. Harus ada nafinya. Apa hikmah dari Allah diutusnya Rasulullah di kota Mekah? Mohon dijelaskan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya, tentu ada. Kita tidak bisa menduga-duga. Ya. Kenapa Yahudi disebut bangsa kera dan babi? Yang menyebutnya siapa? Yang pertama kali menyebut siapa? Bukan pertama kali, salah satu yang menyebutnya Aisyah. Di hadapan siapa? Di hadapan Rasulullah. Rasulullah menyalahkan Aisyah? Tidak. Rasulullah hanya menyalahkan Aisyah, lain kali jawab wa'alaikum. Nggak usah marah-marah seperti itu. Diawali dengan salam orang Yahudi, diplesetkan, bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Assam binasa, celaka. Celaka bagi engkau wahai Muhammad, maksudnya begitu. Diplesetkan. Rasul tahu assam. Aisyah dengar assam. Ya.
Aisyah marah dan dibalas, wa alaikum laknatullah wa ghadabullah, wa marah sambil marah, dan bagi kalian murka Allah, azab Allah, marah. Wahai bangsa kera dan babi, gitu. Wahai saudara-saudaranya kera dan babi. Nabi tidak menyalahkan ucapan Aisyah bahwa mereka adalah kera dan babi, karena sebagian dari mereka, entah berapa ratus jumlahnya, berapa ribu jumlahnya, pernah dirubah menjadi kera dan babi gara-gara mencari ikan di hari Sabtu, padahal dilarang. Kalau Allah tidak mengazab orang yang tidak tahu, misalnya orang yang mendengarkan musik, riba dan lain-lain, berarti lebih baik kita tidak mencari tahu. Iya, kalau siap diuji lagi. Nah, mau diuji lagi? Kalau kita diuji di dunia ini, mending. Kemarin salah, sekarang diperbaiki. Kemarin dosa, sekarang mohon ampun. Itulah dunia. Coba kalau di akhirat, begitu ditanya, tadi contohnya kan yang lulus. Contoh yang tidak lulus, tentu ada, tidak disebutkan. Ya, musik haram, dia tidak tahu kalau itu haram. Nanti diuji lagi. Jawabannya bisa benar, bisa salah. Benar surga, salah neraka. Apa nggak ngeri itu? Iya kan? Hanya satu jawaban. Mau nanya sama siapa? Iya kan? Sekarang banyak yang bisa kita tanya. Maka tidak bisa jalan berpendapat seperti itu, salah besar. Dan tentu Allah Maha Tahu. Tentu Allah Maha Tahu. Siapa yang dibikin Allah jawabannya benar, dan siapa yang dibikin oleh Allah jawabannya salah. Allah tidak melihat kecerdasan seseorang, Allah tidak melihat kejeniusan seseorang. Kalau Allah menghendaki jawabannya salah, pasti salah. Allah menghendaki jawabannya benar, pasti benar. Maka ini mengerikan sekali. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.